ibadah sosial, kepedulian kita kepada sesama manusia, kepada sesama saudara. Kita mesti berhati, kita mesti perlu. Ibu sama saudara perlu nggak? Perlu nggak Bu? Kudu perlu sama saudara. Jangan pura-pura. Kalau kita masih punya saudara, karib kerabat kita yang dekat, itu mesti kita jaga, mesti kita perhatikan. Dan kalau perlu kita dahulukan sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menjadikan dia saudara kita. Kenapa? Sulit kata Nabi mencari saudara yang sekoh, yang dapat dipercaya. Di akhir zaman ini susah cari percaya saudara yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Saling merasa satu dengan yang lain. Oleh karenanya judul pada hari ini al-akhu, bersaudara. Penting kita dipersaudarakan kita dalam sesama muslim seiman, ya. Ketika sudah dipersaudarakan kita ini, bagaimana kita menjaga hubungan persaudaraan ini menjadi persaudaraan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Maka yang namanya al-akhu, persaudaraan ini adalah warabitun baina syakhsaini tahaqququ bainahumal mawaddah. Hubungan dua orang yang terjalin di antaranya kasih sayang. Ini persaudaraan. Ya, terjadi hubungan kasih sayang. Saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai, ya, saling membela, saling membantu. Inilah terjadi kasih sayang satu dengan yang lain. Sama juga kalau dia adalah saudara kandung, ya, yang kakaknya, apa yang adiknya, ya, mana yang tuaan, mana yang mudaan. Yang muda kudu hormat sama yang tua kudu menyayangi yang muda, saudara namanya. Saudara kayak kucing sama anjing begitu. Ya kan? Gua mendingan ke saudara sama dia. Biar bagaimanapun kita tetap memerlukan saudara. Kalau ada apa-apa kan yang dicari saudara. Saudaranya mana? Tuh, ya kan? Urusan administrasi aja. Pemerintahan ditanya, dia punya saudara berapa? Itu. Siapa saudara bapak per-1000? Ada berapa saudaranya? 3, 5, 7 dan sebagainya. Ditanya saudaranya mana? Pada kemana saudaranya? Kalau dia sakit di rumah sakit, mana orang tuanya? Gak ada orang tuanya. Dia punya saudaranya? Ditanya saudaranya. Kan gak mungkin ditanya tetangganya. Saudaranya dulu ditanya, mana saudaranya? Ada nggak saudaranya? Ada. Di mana? Di ujung perut. Jadi ujung perut. Siapa yang tahu? Ini lagi sakit yang udah dalam keadaan sakratul maut. Tolong diberitahu saudaranya yang di ujung perut. Itu saudara. Maka terjalin hubungan dua orang ini, hubungan terjalin hubungan yang penuh dengan kecintaan dan kasih sayang. Maka oleh karena itu mesti dijaga. Supaya apa? Supaya hubungannya menjadi baik. Bagaimana cara menjaga persaudaraan ini? Yang pertama adalah al-muwassatu bil ma'ruf. Bantuan harta, bantuin. Kalau memang kita sebagai saudara ini punya kelebihan, diangkat derajatnya lebih tinggi dari saudara-saudara yang lain, kemampuan finansial ekonominya lebih bagus dibanding saudara, perhatiin saudaranya. Jangan biarin aja dia mau makan, dia mau belangsak, dia mau susah. Ini namanya bukan saudara. Yang namanya saudara ya saling muasa. Ya. Ada bantuan, kasih bantuan harta. Mungkin modal, ya kasih modal, mau apa, bisanya apa, dagang, bantuin buat dagangnya, saya bantu dagang. Begitu. Maka orang kita, saya kasih tahu, itu buat usaha sama orang tuanya dikasih modal. Masih modal sekali, nggak berhasil, dimodalin lagi 2 kali, sampai 3 kali. Kalau kita gimana ya? Lo mau berangkat sekarang, lo gagal sekali, ya udah terus masih dimodalin. Itu saking hebat. Ada bantuan harta diberikan. Supaya apa? Supaya dia bisa berkembang. Mudah-mudahan dia mungkin bisa hidup. Kalau saat ini dia masih berada di dalam kesulitan, kesusahan, penderitaan, di bawah kita bantuin dan perlunya apa deh, gitu kan?
saya perlu modal 1 juta, abang ada nggak? Alhamdulillah, insya Allah kalau 1 juta ada nih, pakai saja. Kapan saya kembalikan, Bang? Kalau adik sudah ada keluasan rezeki, silakan dikembalikan. Pakai bunga, nggak pakai bunga, nggak ada, ya kan? Nggak ada bunga. Ini bersih, kembalikan saja. Sudah, kalau ada keluasan rezeki. Ntar kalau kita udah punya keluasan rezeki, kembali gitu. Jangan dikapokin kan, dikasih pinjam lagi, ya kan? Ini bantuin modal, supaya dia hidup, supaya dia bisa berkembang, supaya dia kuat. Kalau ekonominya dia kuat, kan gak nyusah-nyusahin jadinya, ya kan? Keluarga terangkat. Tapi kalau dia susah, dia saudaranya siapa tuh? Oh, saudaranya dia kaya padahal tuh, tapi saudaranya gak pernah perhatian, saudaranya gak peduli, saudaranya masa bodoh, dia mau senang dalam kesenangan, dia bahagia dalam kebahagiaan, sementara saudaranya dalam kesulitan. Yang disebut siapa lagi? Bagusnya saudara, jelek juga saudara. Makanya kita senang bicarain saudara kita sendiri. Ya, ya. Ada nggak orang yang begitu? Kita sebel sama kakak kita, kita sedel sama adik kita sebutin kejelekan, benar nggak? Oh, abang saya mah pelitnya nggak udah bilang. Kalau datang boro-boro dia ngasih sama saya, ada minta mulu sama saya, ya kan? Tapi ketika saudara kita dibicarakan orang, rasanya kan sakit ya kira-kira. Yo, saudara kita satu tangga itu, satu turunan dari bapak ibu kita. Kalau bagus ya kita jadi bagus, kalau buruk ya kita jadi buruk. Itu saudara itu, ya, lu kagak pernah itu. Makanya untuk menjalin persaudaraan ini mesti ada muassatul bil bantuan harta. Kenapa? Karena memang kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah. Kita menjadi hamba Allah yang dikhususkan untuk memudahkan hajat-hajat orang lain yang memang datang untuk diberikan bantuan. Makanya ibu-ibu saya tanya, ibu lebih senang jadi orang seperti sekarang apa pengen jadi orang yang lebih kaya dari sekarang? Mau terima kayak begini apa kepengen lebih dari segini sekarang? Katanya. Tapi kalau diberikan lebih siap nggak? Siap nggak? Ntar banyak yang datang ke rumah ibu pagi-pagi udah ketok pintu, Bu, tolong bantuin Bu, anak belum sekolah, mau bayaran listrik, belum makan. Siap nggak kira-kira? Lu kagak tahu diri apa? Ini jam 6 pagi. Lu datang pagi-pagi kita bantuin lagi tuh, ya kan? Jadi orang kaya itu susah, ya kan? Oh, kalau buat susah kita kadang-kadang. Berapa banyak orang telah diberikan kenikmatan kekayaan oleh Allah, mereka sulit untuk mengeluarkan kekayaan. Padahal sudah jelas kalau masalah harta dibahas oleh Allah. Fa'amman a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Itu jelas. Maka ada pun orang yang memberi lagi bertakwa membenarkan balasan pahala, maka kelak Allah akan menggunakan jalan menuju jalan surga. Itu jelas. Dan ada pun orang yang bakhil, yang pelit, tidak mempercayai balasan pahala, kelak Allah akan persulit jalan yang menuju jalan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sudah diberikan keluangan, diberikan keluasan rezeki yang diberikan Allah berlimpah, ya kita mesti gantian. Kalau dulu mungkin kita sering dibantu, kalau dulu kita mungkin sering ditolong, kalau mungkin kita sering dikasih pinjam, kalau dulu mungkin kita sering digampangin, ya dilancari, maka kalau kita sudah diangkat derajatnya oleh Allah, gantian. Gitu. Dulu mungkin saudara kita yang nolong waktu kita susah, waktu kita gak punya apa-apa, kita belum mencari, kita belum dapat apa-apa. Nah giliran saudara kita jatuh, roda itu berputar, ekonominya sudah mulai memburuk, gantian kita yang diangkat derajatnya oleh Allah. Jangan lupa saudara kita, ya kan? Ini nengok kagak, noleh enggak, cemberut padahal tolong. Makanya kalau kita dalam memberi yang enak udah ikhlasin aja Bu, ikhlas, udah jangan diingat-ingat. Jangan nanti udah sukses kita pernah ditolong
Akhirnya kita yang nolong marah. Lu kecilnya siapa? Yang nolongin. Kalau enggak lu udah gelandangan, udah gembel, ya mana sakit-sakitan dulu. Coba saya bantuin. Nah ini kan akhirnya nggak terima, nggak ikhlas. Maka apa yang kita lakukan itu harus semata-mata karena Allah. Wala yurani bisyai'in min amali, tidak melihat sesuatu ya karena dia daripada amal, tidak dia daripada amal dari dia, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal i'anatu bin nafsi, dan membantu dengan sepenuh jiwa kekuatan yang bisa dilakukan kepada saudara kita, bantuin walaupun dia mungkin tidak meminta, ya Mbak bantuin saya, mungkin nggak ngomong, Kak tolongin saya, Mpok, Tante, Ibu, dia mungkin diam saja, tapi paling tidak karena dia diam, dia tidak berbicara, dia tidak menyampaikan hajatnya, tapi kita mesti tahu rumahnya, ya saudara kita nih, kita mesti main ke rumahnya, kira-kira dia ada beras enggak, dia makan enggak, gimana kehidupannya, itu namanya bersaudara. Ya kan? Jangan-jangan dia nggak pernah meminta, jangan-jangan dia nggak pernah meminta bantuan, jangan-jangan dia nggak menceritakan tentang keluh kesah kehidupannya, kesulitannya, padahal dia dalam keadaan menderita. Nah kita mesti datang, lihat, tengok, Kak, saya mau main ya, gitu. Dia di dapurnya ada beras enggak, ada minyak enggak, beras enggak ada, dilihat di tempat sendirinya. Minyak habis, buka kulkas, melosong, dia capek, nggak ada apa-apa. Tapi kok nggak pernah minta sama kakaknya, sama saudaranya, nggak pernah menceritakan tentang kesulitannya. Ini kan mesti kita bantu, kita tolongin. Udah nggak usah banyak ngomong, Ibu, datang aja ke pasar, pesan beras, tolong beras 50 kilo. Minyak sedikit, tolong kirim ke alamat ini. Udah nggak usah pakai ngomong. Itu kalau bersaudara, jangan disyukuri belagu sih lo. Ya, ini kan namanya bagaimana membangun persaudaraan. Ya. Makanya diperlukan bisahwatin nafsi. Ya, kelembutan jiwa ini sangat diperlukan. Ketika kita melihat saudara kita, ketika kita melihat kekurangan saudara kita, ini sangat diperlukan. Maka orang-orang yang tidak punya kepedulian, tidak punya sen, ya punya rasa terhadap saudaranya, maka sungguh sangat memprihatinkan. Ya banyak sekarang yang masa bodoh, cuek, apatis, ya nggak peduli terhadap saudaranya, tidak peduli terhadap lingkungannya. Yang penting saya kenyang, yang penting saya untung, urusan orang lain nomor sekian, ya nggak memperdulikan lagi bagaimana. Saya yang penting saya kenyang, saya senang, saya untung, saya ibadah kepada Allah. Padahal kita hidup bukan hanya hablum min Allah, hablum minan nas. Maka Nabi mengatakan wallahu fi auni 'abdi madama al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudara. Jadi selama kita mau menolong saudara kita, ya pasti kita akan ditolong lagi sama Allah. Tapi maukah kita menolong saudara kita yang sulit, yang susah, yang dalam kesulitan, yang memberikan kita berikan jalan keluar dari apa yang kita bisa lakukan sesuai dengan potensi kemampuan yang dimiliki masing-masing. Ibu-ibu yang berbahagia, lalu apalagi untuk menjadikan menumbuhkan persaudaraan caranya ini, ya wal afu aniz zalati, ya dan memaafkan dari kesalahannya, maafin, jangan sakitnya di sini. Ku tak bisa menerima dirimu lagi. Aku sudah tersakiti selama-lamanya. Luka-luka lama sudah membekas dan mengkristal dalam jiwa. Sampai kapanpun akan ku ingat goresan luka yang pernah kau sakiti. Udah susah kalau begini ya. Maafin. Lagi mana kita mau bersaudara kalau kita nggak mau maafin? Yang lama ya sudahlah, yang dulu ya dulu. Sekarang mari kita bangun dan kita jalin silaturahim kebersamaan. Kita bangun persaudaraan. Janganlah lihat lagi masa lalu. Sekarang saya mau berubah. Maafin, saya sudah datang yang terbaik. Begitu. Ya kan? Akhirnya kita sakit, mikirin, gak ada lagi. Ya kan? Oh, dia mah enak tertawa dalam tertawanya.
Sementara kita menangis dalam kesedihan kita memikirkan dia nggak peduli sama kita. Yang penting kita maafin aja kesalahan. Maka Al-Quran membimbing kita. Hauzdil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahil. Jadilah pemaaf, kita mendingan jadi orang pemaaf aja deh. Kaki diinjak, maafin bu. Masa lu potong gak ngeliat kan? Maafin. Suami maafin, anak maafin, saudara maafin, sahabat maafin, tetangga. Tapi kalau kita tidak bisa menerima ya sakit kita. Ya kita harus wal-'afu 'anil zallati. Yang memaafkan dari kesalahan-kesalahan kita maafin. Ya udah, saya udah maafin. Bu, maafin saya. Jauh sebelum Anda meminta maaf kepada saya sudah memaafkan Anda. Anda tidak perlu susah untuk datang meminta maaf kepada saya sudah melapangkan dada saya sudah mengikhlaskan dan saya sudah melupakan masa lalu kita. Mari kita cari silaturahim. Senyum lagi, tatapannya teduh, saling menyapa, saling memberikan salam, saling memberikan hadiah, hidup bahagia, ya kan? Makan enak, tidur. Coba kalau kita nggak maafin saudara, lagi makan ingat ya Allah, lagi tidur, bangun-bangun terus bu, ingat-ingatan dia. Apa yang pernah dia omongin masih terngiang-ngiang di telinga kita, mukanya kalau lihat enak buah. Ya kan? Ini kan sudah berbahaya. Kalau sampai kita tidak memaafkan saudara kita, bagaimana Allah akan memaafkan kita kalau kita tidak memaafkan saudara kita? Buka dengan seluas-luasnya pintu maaf. Luaskan dari kita. Ini yang diajarkan oleh baginda kita Muhammad Sallallahu alaihi. Udah selesai kalau kita udah maafin. Orang tua maafin anak maafin orang tua, istri sama suami, suami sama istri, saudara sama saudara, sahabat sama sahabat. Hidupnya bahagia, tenang kita. Nggak digerogoti dengan persoalan-persoalan yang sangat rumit. Akhirnya kita baca Quran nggak khusyuk, kita zikir nggak tenang, ibadah kita tidak menjadi dekat kepada Allah. Karena apa? Masih terbawa dendam. Makanya Ali Imran 159 Allah menegaskan fabima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawwirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul muttaqin. Maka disebabkan rahmat dari Allah Muhammad, engkau berlaku lemah lembut, andai kata engkau berlaku keras berhati kasar, niscaya orang-orang di sekitar kamu akan menjauh, gak suka, gak senang. Fa'fu'anhu, maka berikan maaf, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun, wasyawwirhum fil amr, dan bermusyawarah dan berusaha. Jadi artinya ya diperintah lagi kita oleh Allah untuk memberi maaf. Ini dalam rangka membangun persaudaraan wal-'afu 'anil zallati, dan memaafkan dari kesalahan. Ya udah jauh, gak usah dipikirin, udah aku sudah ikhlas, aku sudah menerima kau, itu selesai urusannya. Mari kita menatap hari esok yang lebih baik. Sudahlah, itu kan masalah ya. Sudah, jangan ingat-ingat lagi. Luka lama jangan dibuka kembali. Tutupin saja sudah. Anggap kita sudah melupakan. Itu selesai masalahnya kita. Bahagia kita hidup kita. Terus berdampingan. Kita duduk, ada dia gak enak. Kalau masih dendam gak enak. Dia datang, kita lagi duduk, kita minggir lagi. Jangan naik enak ya. Minggir, kan gak enak ya? Enak gak bu? Ibu lagi datang, dia duduk, dia pinggir, pindah. Ada gak perasaan bu? Ditegur diam aja, disenyumin malah cemberut, buang ludah, ngokok. Model. Padahal hidupnya tidak hanya dunia, nanti ada hisaban hari. Maka oleh karena itu kembali kita kepada Allah Subhanahu. Apalagi selanjutnya yang bisa kita lakukan dalam rangka membangun persaudaraan wal ikhlas. Ini penting. Maka tadi saya sebelum katakan yang namanya ikhlas itu tajridul qalbi an naf'al dunya fi amalil akhir. Mengosongkan hati dari kepentingan dunia di dalam amal akhir. Udah tidak ada kepentingan apa-apa. Semuanya karena Allah.
Begitupun kita dengan bersaudara. Udah jangan diingat-ingat lagi. Yang ibu udah kerjain, yang ibu udah kasih, yang ibu udah tolong, yang ibu udah bantu, yang sudah diberikan, udah jangan diingat-ingat. Ya kan? Kalau kita apain gitu. Bawa-bawain makanan dia juga gak peduli. Apain nganter-nganterin dia juga gak pernah ngasih. Kenapa negor dia nyapa dia, kalau dia gak pernah negor, gak pernah nyapa. Ini kan masih ada ketidakikhlas. Tapi kalau sudah ikhlas, enak ya. Ibu ngucapin assalamualaikum yang tidak dijawab, marah atau enggak kira-kira? Hah? Marah? Marah? Belum ikhlas. Ibu ngasih minuman, ngasih air aqua, yang dikasih diem aja. Marah enggak kira-kira? Hah? Enggak, orang ikhlas. Ya kan? Ibu ntar masak ayam, bikin rendang, bikin opor, tetangganya cuek aja, saudaranya diem aja, malah udah capek ibu masak. Marah apa enggak kira-kira? Marah? Marah, belum ikhlas. Ada orang ke rumah ibu minjem dandang, minjem gorengan, minjem panci, udah selesai dipakai nggak dicuci, dibalikin ke rumah ibu, marah nggak ikhlas? Emang dasar gak tahu diri. Isiin kayak lagi isiin kan gitu ya. Allah, isiin lah. Itu caranya. Ini dalam rangka membangun persaudaraan kita. Jadi akhirnya nggak pusing sendiri. Ya. Sama juga kita ibadah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya itu Tuhan. Benar kan sholat kita karena Allah? Kita sholat tengah malam, kita bangun jam 2. Karena para wali bangun malam, mereka mendoakan kepada orang-orang. Jadi doakan muslimin, muslimah, mukminin, mukminat. Kita bangun malam, kita berharap mudah-mudahan tanah kita yang di sebelah sono laku, mudah-mudahan dagang kita besok laku. Ternyata kita bangun malam, besok tanahnya belum laku, dagangan juga nggak laku. Kira-kira besok masih sholat lagi? Ibu sowan silaturahim ke rumah kiai, ke para wali. Ibu istiarah silaturahim. Mudah-mudahan ini lulus anak di perguruan tinggi, udah minta didoain, udah teng-teng jeruk, udah bawa kue, sampai di sana didoain, kemudian pulang anak kagak lulus. Kira-kira ibu datang lagi nggak ke rumah kiai? Iya. Kalau masih ngomel, masih marah, tidak menerima apa yang diberikan Allah, belum ikhlas. Belum. Ibu udah capek-capek bangun tengah malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih. Ibu kemudian rapi-rapi rumah, ibu ngarongin, ibu masak, ibu bikin teh, ibu bikin kopi, ibu nyediain buat anak, anak marahin ibu, suami marahin ibu. Kira-kira yang masih bisa senyum gak? Gak tau, gue capek. Bangun malam, masak rapi-rapi, lu pada enak-enakan tidur. Waduh, habis semua kata dari tahun aku sampai sekarang diomong semua. Capek, ya kan? Habis dah anak orang itu segala macam, ya kan? Habis semuanya. Saudara dimarahin, tetangga juga ikut. Kemana? Capek. Ikhlas ini susah, berat pekerjaan. Karena apa? Mengosongkan hati dari kepentingan dunia dalam amal. Karena kepentingan pun bismillah. Ibu senyum karena perintah suruh senyum adalah sedekah. Ibu salam, mengucapkan salam adalah perintah. Walaupun itu musuh ibu, walaupun dia nyebelin, walaupun dia keselin, mungkin dia orang yang jutekin, tapi tetap gak kita berikan salam. Tetap kita berikan salam karena perintah. Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Enggak disuruh, oh dia yang pelit, dia gak pernah nolongin, dia gak pernah bantuin, jangan diucapin salam. Kan gak begitu perintahnya. Sebarkan salam. Ala man arafta wa man lam.
kepada orang yang kalian kenal ataupun kepada orang yang tidak kalian kenal, sebarkan salam. Karena itu adalah sebuah doa, perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak memandang lagi siapapun orangnya, ya, karena persoalan pribadi, lalu kita kemudian mengingkari yang dituntutkan oleh baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti nilainya belum maka oleh karena itulah bagaimana kita menjadikan kebahagiaan ini ketika kita merupakan warisyanul hasanatil madiyah, merupakan kebaikan di masa lalu. Ini orang paling bahagia. Udah, jangan diingat-ingat kalau ibu pernah nolong, jangan diingat-ingat kalau pernah memberi, kalau pernah membantu, kalau pernah banyak berbuat baik. Lupakan saja. Ibu ingat nggak apa ya? Waktu itu saya lagi susah, ibu bawain pisang satu tandan. Alhamdulillah, saya kukus, saya goreng, saya makan bersama keluarga. Padahal keluarga saya saat itu dalam keadaan kelaparan. Oh, saya melupakan itu saya tidak ingat. Padahal ibu iya emang saya tahu. Kan ibu lagi pada susah, jangan dulu ya. Jangan, gak usah kita ingat, kita lupa. Ya. Padahal kita pernah melakukan kebaikan itu. Untuk apa? Fastabiqul khairat. Makin berlomba-lomba lagi, nambah lagi kebaikannya. Makin sering berbuat baiknya. Waf'alul khairat la'allakum tuflihun. Berbuat baik supaya kalian beruntung. Jangan kita ingat dan cepat puas atas pencapaian-pencapaian yang telah kita lakukan dalam hal kebaikan. Anggap kita masih kurang dalam berbuat baik. Mudah-mudahan menjadi bertambah kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kemudian yang bisa kita lakukan dalam rangka membangun persaudaraan, walaupun menepati janji dan menepati janji. Apa yang mesti kita janjikan? Tenang ya deh, insya Allah kalau tanah saya yang sebelah sono laku, nanti kamu saya berikan motor deh. Ya kan? Janji nih, janji. Doain abang, doain kakak ya. Mudah-mudahan insya Allah hasil di tanahnya udah dijual, kita sudah jadi orang kaya, motor aja kagak, datang juga. Melupakan janji yang pernah dilontarkan, diucapkan. Ini janji-janji doang nih. Tolong deh bikinkan kopi, ya, masakin indomie bentar lagi mau cair. Pas udah cair, lupa. Melupakan, kita gampang melupakan. Apa? Saya nggak pernah janji. Saya lupa. Ini kan sifat manusia. Ya, gampang lupa dan gampang melupakan. Padahal kata Nabi, wa ajibtu li ghafilin wa laysa limaghfulin. Aku heran terhadap orang yang melupakan padahal dia tidak akan pernah terlupakan. Kita gampang melupakan, kita gampang lupa, ingat ya. Tapi kita tidak akan pernah terlupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita penuhi janji kita dalam rangka membangun persaudaraan. Ya, udah memang kita harus berikan, ya kita berikan insya Allah. Tunggu 2 hari lagi, insya Allah selesai urusannya. Saya akan datang ke rumah Anda, saya akan berikan yang terbaik buat Anda. Itu janji, ya kan? Karena apa? Yang namanya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah janji itu dilanggar, janji itu dikhianati, janji itu tidak ditepati, janji itu menjadi perjanjian yang rusak, maka hilanglah persaudaraan. Ya, udah mendingan saya sudah tidak dianggap persaudaraan. Ya kan, jangan kau anggap saya saudara, karena saya sudah jadi persaudaraan dengan kamu. Akhirnya putus hubungan persaudaraan. Makanya sekarang saudara sama saudara banyak yang rusak. Akhirnya orang lain yang bukan saudara dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mencari saudara yang benar ini yang sungguh-sungguh, yang terpercaya itu sangat sulit. Wa tahfifu alaihi, dan meringankan bebannya. Jangan tambahin beban saudara kita tambah berat. Karena kondisinya sudah berat, memikul persoalannya berat, jangan ditambah berat-beratkan lagi. Gitu. Kalau bisa ringankan bebannya. Kasihan, udah kurus, rempeng, tambah
persoalan lagi, bebannya ringankan, beban yang bisa dibantu. Ini namanya bersaudara. Al-muslim akhul muslim, muslim dengan muslim bersaudara. Jadi kalau dia masih memusuhi, kalau dia masih memberatkan, kalau dia masih menghalang-halangi, ini namanya bukan bersaudara. Makanya dilarang muslim sama muslim untuk saling menyakiti, saling berprasangka, ya kan? Saling menghina, saling mencaci, saling mengintai. Diintai bulan jam berapa itu dia? Dari mana itu? Poteng-tengan kayak orang kaya. Gitu. Ini kan ngintai. Berangkatnya jam berapa, pulangnya jam berapa, diintai. Bahkan dicari-cari kesalahannya. Ya. Maka kita dilarang, wala tajassasu, wala tahassasu. Dilarang kita mencari-cari kesalahan orang, mengintai-intai orang lain. Mau ngapain? Untuk mencari kesalahan orang mau ngapain? Supaya kita ceritakan se-RT, sekampung, jangan udah tahu belum berita baru. Mau ngapain? Untungnya apa? Gak ada untungnya. Kita dengerin keburukan orang, mau ngapain? Jadi kalau ada orang menceritakan keburukan saudara kita, stop. Daripada Anda saya masukkan pasir ke dalam mulut Anda, lebih baik Anda bertiga. Ya itu. Jangan dia yang berkata asik dong. Hah? Oke, kepo aja, ya kan? Ini nggak selesai dari pagi sampai malam kita mendengarkan keburukan orang. Untungnya apa? Maka semakin kita jauh dengan Allah, ya, maksiatul qalbi, maksiat hati. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ringankan beban. Ya. Yang bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan dan kita bisa berikan. Jangan tambah berat, kasihan. Dia udah menangis, jangan tambah sedih lagi. Dia udah susah, jangan tambah susah lagi. Dia sudah menderita, jangan ditambah penderitaan lagi. Kalau bisa kita ringanin, ayo kita bersaudara nih, rame-rame, ayo kita bantu, kumpulin duit, tolongin dia. Mudah-mudahan dia bisa keluar dari penderitaan. Ini bersaudara namanya. Suruh patungan aja susah. Ayo patungan, aku repot, urusan banyak. Katanya bersaudara, suruh patungan aja enggak mau. Ayo kita tolong, kasihan dia sakit di rumah sakit, dia berada di ruang ICU, nggak ada yang nolongin, biayanya sangat mahal. Kita kan mampu, kita sudah banyak kekayaan, kita sudah diberikan, dititipkan oleh Allah melalui orang tua kita. Ayo tolongin dia, tolongin. Sibuk saya, bisnis, urusan segala macam, ya Allah, ya Allah. Itu kayak dinamakan persaudaraan? Tidak. Ya. Ini orang sekarang udah seperti gak punya saudara. Kenapa? Karena nggak peduli lagi sama saudara. Dia udah makan apa belum? Nanyainnya sedar kapan? Assalamualaikum bang. Udah makan belum? Kak, udah punya makan belum? Kita udah sibuk dengan urusan kita, dengan bisnis kita, dengan keduniawian kita, sehingga kita tidak peduli lagi dengan orang lain. Ya, sudah nggak ada. Mata kita sudah nggak bisa melihat, telinga kita nggak bisa mendengar, hati kita nggak bisa merasa. Bagaimana kalau dia sedang menangis di keheningan malam? Bagaimana kalau dia sedang merasa dalam kesulitan dan kesusahan, yang perlu ditolong, yang perlu dibantu? Berapa banyak saudara-saudara tetapi menjadi bakhil dengan kekayaannya, tidak menjadi as-sakhiy, orang yang dermawan. Padahal as-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minan-nas, qaribu minal jannah, ba'du minan. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Wal bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan-nas, ba'idu minal jannah, qaribun minna. Orang yang paling itu bakhil, itu adalah orang yang jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat api neraka. Maka Allah senang dengan orang yang dermawan ini, yang peduli dengan orang lain, memperhatikan saudaranya, ya. Walaupun sekedar mungkin dia tersenyum, mau repot, mau capek. Ini kan kadang-kadang kita nggak mau repot, nggak mau capek, Bu ya. Nggak mau capek. Ya sekedar kita datang tanyain gimana. Katanya dengar-dengar mau punya hajat ya. Iya. Aduh, yang kurang apa? Kita kalau ditanya itu saja kayak yo. Walaupun kita tahu dia yang nanya ini orang susah juga, tapi kita ditanyain, alhamdulillah. Cuma kamu doang dan sekian banyak saudara yang datang nanyain. Itu
Kita bikin haul Bu, orang tua kita. Kita punya saudara banyak. Saudara kita gak yang nanya perlu apa, ya. Perlu dibantu apa enggak, diem aja. Diem baik. Tanya, apa saya bawa jeruknya, apa saya bawa pisangnya, apa saya bagian apanya nih, kira-kira itu. Ini namanya bersaudara. Wal jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Berjamaah itu rahmat. Ya bercerai-berai berpisah adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rapatkan barisan wa qasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguh tepat di agama Allah dan jangan bercerai. Karena sesuatu yang sangat berbahaya. Apalagi kemudian yang bisa kita lakukan wa tarku takallufil. Ya, kita berusaha untuk meninggalkan apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Yang bisa kita bantu, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan, silakan dikerjakan. Wasukutu amma yursi, dan diam dari perlakuannya, dari sesuatu yang menyakiti kita ya, dari kejahatannya, dari sesuatu yang membuat dia menyakitkan ya, kita ya diam saja, kayak enak saya nggak mau ribut, dia begitu ya, udah biar aja saya kalah aja. Kok nggak dilawan? Emang kamu takut? Wah, tukang kompor datang itu, lawan. Jangan kamu mau ditindas, harga diri di mana, izzahnya di mana, lawan dia, hancurin dia. Itu namanya bukan saudara. Wah, ya tapi dia kan manas itu. Enggak, saya nggak mau ribut, malu, saya orang tua. Walaupun orang tua sekarang sudah nggak ada, tapi saya malu. Azza, kemuliaan keluarga adalah kemuliaan yang terbaik. Biarlah saya mengalah, walaupun saya sering disakiti, saya sering dizolimi, ya saya lebih baik mengalah saja. Tapi keutuhan keluarga, persaudaraan ini yang saya jaga. Gak apa-apa, saya dianggap penakut. Gak apa-apa, saya dikucilkan. Gak apa-apa, saya disakitin. Gak apa-apa, asalkan persaudaraan ini masih tetap berjalan. Kita ya berusaha diam ya terhadap saudara kita yang menyakiti kalau untuk menjaga kebersamaan. Dan juga kita berusaha berbicara itu sesuai dengan syarat apa yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita berusaha berjalan berbicaranya dengan kalimat-kalimat yang baik, bayamuru bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar, ya menyuruh kepada kema'rufan dan mencegah kepada kemunkaran. Ya kalau bersaudara gitu ingetin Bang, kenapa sih Abah sekarang kok nggak hadir lagi di majelis? Kak, kenapa? Ini kan mengingatkan dalam kebaikan. Kalau saya perhatikan sekarang kok jarang kelihatan, jarang ke rumah, kenapa ya? Apa ada masalah? Ini kan kita ingatin, ayo mari kita gapai ridho Allah, saling mengingatkan dalam kebenaran, mengingatkan dalam kesamaan. Ini berkaitan dengan masalah persaudaraan. Dan yang lebih terpentingnya adalah wa yad'u lahu bi husnil hali wa dawamil istiqomah, dan mendoakan baginya dengan bagusnya keadaan, wa dawamil istiqomati, dan juga mudah-mudahan selalu dalam istiqomah. Doain selalu saudara kita, doain, jangan gak doain. Ibu tadi mau berangkat ngaji, lihat di pinggir, lihat di depan dia lagi duduk termenung. Biasanya dia senyum, biasanya dia riang gembira, kok dia bermurung durja saja, kenapa? Kok dia saja, apa dia gak punya peran? Apa dia gak punya duit? Apa dia ada masalah? Ibu lagi baca yasin, baca zikir tadi, ingat, ya Allah, mudahkan urusannya, gampangkan rezekinya ya Allah, keluarkan dari beban kesulitan. Ini adalah doa yang terbaik. Tuhan, jangan diam baik, doain. Ya, nggak perlu di WA. Udah sampai belum, Bu? Doa saya, nggak usah. Ya, doakan saja. Kita lihat orang tua, kenapa ya biasanya orang tua cerah, ceria, kok sekarang orang tua diem aja, kenapa? Doain, doain, ya kan? Kita punya tetangga, kenapa ya tetangga kita kok biasanya nyapa, memberi salam, kok sekarang ngomong baik, kenapa? Kok gak
kayak biasa-biasanya tetangga kita, kenapa? Doain. Kita punya anak, biasanya cerita nih anak, kalau datang bawa teng-tengan, ini kok diem aja, kenapa? Doain. Doain. Ya gitu. Ini kan mudah-mudahan menjadi yang terbaik. Karena apa? Doa saudara kepada saudaranya adalah mustajab. Doa ibu kepada suami, doa suami kepada istri, doa orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, doa teman kepada teman, saling mendoakan adalah menjadi doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini mungkin ibu-ibu ada yang mau tanya, saya persilakan. Ya, baik ibu. Dosa dan buruknya orang seperti apa kalau suka menceritakan keburukan orang lain? Iya, itu namanya menggibah, seperti memakan bangkai saudara. Ya. Kalau itu benar keburukannya, berarti gibah. Kalau tidak benar keburukannya, namanya fit. Ya. Kalau orang dulu makan apa? Makan roti baru makan daging. Kalau orang sekarang makan daging dulu baru makan roti. Belum makan udah ngomongin orang. Berarti kan kita makan daging bangkai saudara kita. Kalau zaman dulu kalau ada orang menceritakan di zaman Rasulullah sudah menggibah orang lain, maka disuruh memuntahkan di ember, maka keluar itu daging. Itu berapa banyak kita menceritakan keburukan orang. Tidak terasa ini yang akan merusak amal ibadah. Maka jangan dirusak amal sholat kita, amal puasa kita, amal baca Quran kita. Lebih baik jaga lisan kita. Ya, jaga. Karena Al-Quran mengajarkan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun. Apa yang terucap melalui lisan. Ada malaikat raqib yang dia mencatat. Makanya enak banget nih kalau ngomongin orang, enak Bu ya. Banget udah ngumpul bertiga, berempat ngomongin orang sambil ngerujak, nyari kutu. Nah itu ngomongin orang enak banget, nggak selesai ngomongin orang. Nah, ini mesti kita jauhi, kita jaga ya. Dan merusak amal ibadah kita, nggak ada nilai pahalanya. Nggak ada nilai, sungguh sangat disayangkan. Ada yang ibu tanya? Ya. Ya kadang-kadang kita kalau silaturahmi sama tetangga, kesulitannya itu non muslim. Iya. Terus kadang-kadang minta didoakan. Terus kadang-kadang kita gimana cara menolaknya dari dia kan piara anjing atau dia makan kita haram dari kita, kalau ngasih kita gimana supaya kita tuh cara muamalahnya baik. Iya. Jadi ada satu cerita, ada seorang ulama dikasih haji. Ini saya dapat dari cerita itu. Saya lupa nama seorang ulama. Ada orang luar itu memberikan haji kepada seorang ulama, diberikan untuk supaya tidak menyinggung perasaan. Dia diterima anjing itu, tapi tolong dikejauhan sebelah sana. Ya kan? Dan orang itu sudah pulang ke luar negeri yang memberi. Tidak berapa lama datang lagi seseorang itu dengan anjing elder dikasih. Tidak berapa lama orang dari luar datang lagi setelah itu. Ini suami istri, lihat yang istrinya lihat anjing itu, dilihat dia. Kata seorang ulama ini, ibu senang ya sama anjing ini, sama anjing. Iya sudah senang. Ya sudah, ibu bawa pulang kalau senang. Dikasih itu sudah bawa pulang. Tidak menyakiti yang memberi, maka diberikan lagi sebagai bagian daripada orang yang kaya. Ya udah selesai urusan. Jadi ya kita dalam bermuamalah kepada siapa saja, ya tetap aja santun, hormat, ya kan. Tetangga kita non muslim tetap kita menyapa, menghormati, toleransinya dalam urusan sosial, tapi dalam urusan ibadah lana a'maluna walakum amalukum lakum dinukum. Itu
Itu prinsip dalam hidup ya. Saya sholatnya sholat, ya Anda sholatnya sesuai dengan keyakinan Anda. Jangan gantian sholatnya gitu kan. Ini prinsip kita. Kadang-kadang gak enakan kita. Dia udah ngasih, dia udah nolong, dia udah memberi, dia udah ngasih pinjem. Aduh gak enak saya. Ya udah saya ikut kan makan. Tuh. Ya kan? Ini punya prinsip harus. Ya kan? Prinsip kita. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Inna dina 'indallahil Islam. Itu kita prinsip begitu, kita pegang. Wa la tamutunna illa wa antum. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Tapi tetap baik. Kalau dia minta didoain gimana? Ya, kata di rumah, doain gimana? Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Itu doain. Ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah. Doain. Jangan doain supaya dia dapat hidayah. Mudah-mudahan setelahnya dia masuk ke Islam. Gitu. Ya. Jangan malah kita menjadi berantem ya. Tetap hormati, saling tolong. Jangan menyakiti. Ini caranya yang gitu. Kalau jenis masakannya, kalau misalnya udah tahu masakannya tidak halal, ya jangan dimakan. Ya, jangan dimakan. Makanya toleransi itu di Bali. Saya pernah ikut kunjungan dari Dewan Bahasa Indonesia. Ada satu dialog yang sangat menarik bahwa orang-orang Islam itu buka warung, ya, banyak makan di warung Islam. Tapi orang-orang di luar Islam makan di warung Islam. Mereka menuntut bahwa toleransinya gantian dong orang-orang Islam makan di warung gitu. Ya, yang menjadi sangat riskan, persoalan yang tidak tuntas, ya, tidak tuntas. Karena dianggap ada halal dan haram. Sampai label halal, label halal. Jadi ya, tetap dalam bermuamalah, bermasyarakat, bersosial terhadap orang-orang yang di luar agama dengan Islam, maka kita tetap harus berbuat baik, tetap santun yang diajarkan oleh agama, tetap saling menghormati, tidak boleh menindas, ya, tidak boleh menyakiti, tidak boleh sembarangan dalam bertanya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk atas perilaku akhlak yang ditampilkan, sebagaimana Rasulullah SAW menampilkan akhlak yang baik kepada orang yang di luar Islam. Ini harapannya begitu. Ya, biarin aja. Dia kan bukan seagama dengan kita sakiti, na'udzubillah min. Ini nggak boleh begitu. Dilarang. Yang terbaik mana tetap. Mudah-mudahan dia baik dengan perilaku kita baik, kita senyum, kita menolong, kita baik, kita punya makan, kita bagi. Boleh, tak apa. Boleh. Ya. Yang saya bagi orang selama dia lebih bagus, jangan begitu bagi dia tetangga kita kasih. Mudah-mudahan dia senang. Oh, ibu tetangga soleh, baik ya Allah gitu. Ya, senang dia dengan perilaku yang ditampilkan oleh kita. Insya Allah jadi baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada di luar barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim.
عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باروس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر بعشير والشيخ محمد بن أحمد مشموس والشيخ معلم محمد شافعي هزامي والشيخ عبد الكريم مرزوقي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خاص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للغفور للعبد ذي الغفور والفرد في الأمور وحماقة الحضور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يهدي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدرة المرام للعرب والأعجاب يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع قبلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد كشف الصحب والحمد لله بالبدء